Ada Zohran Mamdani, calon wali kota New York yang jadi sorotan latar belakang serta sosok legislator negara bagian berusia 33 tahun ini menjadi perbincangan, terutama setelah menang dalam pemilu pendahuluan wali kota New York dari Partai Demokrat. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama dengan dosen hubungan internasional UPN Veteran Jakarta dan Universitas Indonesia, Bapak Raden Maisa Yudono. Selamat sore, Pak Maisa. Selamat sore, senang hadir. Ya, senang sekali kita bisa berbincang tentang satu topik yang sedang menjadi sorotan, tidak hanya di Amerika Iya. Serikat, namun juga di dunia ini. Yang jadi pertanyaan besarnya, seberapa besar sebenarnya dampak kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilu pendahuluan wali kota New York terhadap peta politik Amerika Serikat? Ya, ini kalau dibilang cukup menyegarkan ya, karena ada dari kaum minoritas, terutama dari South Asians yang menjadi kandidat wali kota, terutama wali kotanya New York sebagai salah satu wilayah yang cukup menjadi ukuran di politiknya Amerika Serikat, terutama di domestiknya. Jadi dampaknya lumayan besar, terutama bagi generasi muda Gen Z ya, karena ini mewakili keresahan kaum muda, di mana para pejabat-pejabat yang dari generasi sebelumnya itu seperti tidak bisa mengadres masalah-masalah yang dihadapinya. Saya mengamati dari kampanyenya yang bilang Europe is too expensive, jadi ini masalah yang benar-benar seperti yang kita hadapi juga di Indonesia. Jadi boleh dibilang dia mencoba ya menawarkan solusi bagi generasi muda tentang apa yang bisa kita lakukan untuk merubah hidup kita di Amerika Serikat, terutama di New York. Baik, secara lebih lanjut nanti kita akan coba bahas ya seberapa realistis program-program yang sempat ia tawarkan. Namun sebelumnya yang juga menarik perhatian adalah apa sih sebenarnya faktor yang membuat seorang Mamdani ini bisa unggul di mata warga New York yang bisa kita katakan multikultural. Apakah tadi ya karena sosoknya yang dianggap angin segar begitu, berbeda dari sosok-sosok kebanyakan, apalagi kalau kita tahu ini angkanya juga unggul dibandingkan dengan Andrew Cuomo yang merupakan mantan gubernur dari New York. Ya, saya kira pemenangnya segar sih, karena Melani itu dari awal dia menyatakan bahwa problematiknya si New York itu adalah permasalahan dari sebenarnya tiga ya. Masalah rumah, masalah kesehatan, masalah public transport. Well, basically itu masalah yang kita juga hadapi di Jakarta. Jadi benar-benar diadres sama dia. Dan permasalahannya tuh kan di New York, untuk kita ngomongin konteks New York itu para politikus seniornya mereka itu kayak di bubble ya, kayak misalnya kalau boleh sedikit ngomong, melihat secara akademik sih, wali kota New York yang sekarang Eric Adams itu, yang dia seorang Demokrat tapi akhirnya jadi jalur independen, dibilang selalu ini tidak mengadres masalah yang kita hadapi. Jadi kayak istilahnya ini kenapa segar, karena yang sekarang ini kayak kehabisan ide untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah New York gitu kan. Jadi dan juga Zohran ini kan dari Queens ya, Queens, wilayah Queens itu kan wilayah multikultur juga, dan dia bisa dibilang mewakili yang disebut kaum pekerja ya, working class di sana. Jadi benar-benar memahami apa yang, bukan memahami ya, dia mengalami sendiri sebagai generasi Gen Z usia 33 tahun, terus 30 tahun juga dia mulai menjadi DPRD di sana. Jadi dia mengalami apa yang rakyat kebanyakan atau masyarakat New York awam yang lagi susah nih kan masalahnya gitu. Jadi saya kira dia memberikan sesuatu, memang belum bisa dibilang akan berhasil, tapi setidaknya dia memberikan saya kayak Star Wars, new hope untuk masa-masa yang sedang kita hadapi sekarang. Oke, milenial gitu ya, 33 tahun, sebelumnya punya latar belakang juga sebagai bisa dibilang legislator begitu di negara bagian, wilayah bagian gitu. Selain itu juga tadi bisa menjadi new hope, dan apakah kemudian programnya ini juga terkesan tidak tone deaf seperti mayoritas pejabat-pejabat yang ada gitu di kota-kota besar seperti New York? Kalau lihat dari beberapa programnya memang agak ini ya, agak, if you want to be realistic sih, kayak emang agak sulit dicapai ya, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan.
Jadi kayak misalnya public transportation sih, kalau di New York kan public transportation itu masalah banget ya, kayak kalau dibandingkan dengan Indonesia, Jakarta, kita bisa berbangga ya, subway mereka memang lagi masalah, terus traffic jam sama semuanya, tapi itu yang diingin coba diperbaiki oleh Zorham gitu. Jadi itu bisa dilakukan, tapi bukan berarti akan langsung berdampak. Cuman kata bisanya ya, we can do it, itu yang mungkin menjadi tekanan bagi dia dan juga para pendukungnya untuk mencoba membuat New York lebih baik. Itu belum lagi juga ada satu yang mungkin yang agak relate dari semuanya, itu adalah ini generasi baru ya, bukan Gen milenial ya, Gen Z ya, mungkin 33 milenial akhir lah boleh Iya, iya, bilang ya, iya, iya. 95, 96, tapi bisa menangkap tuntutan yang berbeda gitu, terutama di masa sekarang. Oke, tapi di sisi lain kita juga lihat ya bahwa kemenangan awal ini juga direspons oleh sejumlah pihak yang anti imigran, Islamofobia, bahkan ada juga yang membawa Ya, kejadian 9/11 yang juga satu ya, masa kelam ya, terutama di Amerika Serikat dan juga bagi dunia. Pandangan Anda ya. melihat penolakan terhadap seorang Mamdani dan fenomena ini seperti apa? Ini fenomena yang akan terus berulang ya. Apalagi kalau misalnya minority di Amerika Serikat itu akan naik ke major panggung politik kayak gitu kan. Nggak hanya si Mamdani sih. Jadi kalau misalnya Congresswoman Ocasio Cortez yang di belakangnya dia yang mendukung secara moral, terus juga Bernie Sanders, ya dia Mhm. generasi 60-an 70-an pun dihajarnya pun kayak begitu, terutama dari kaum Republikan. Jadi kalau misalnya kita kayak tadi di review kita ngomongin tentang Trump, itu langsung membuat suatu narasi yang boleh dibilang menyerang ya, ada kutip menyerang Mamdani, ya wajar karena itu memang secara ideologi dan secara pemikiran beda dengan Donald Trump gitu kan. Mhm. Nah, jadi serangan itu pasti akan terjadi, apalagi konteks New York itu sangat boleh dibilang ya seksi ya, Mhm. state yang seksi. Mayornya mungkin boleh dibilang lebih signifikan daripada menjadi governor, karena Mhm. kita lihat fenomena ini. Ada satu yang menarik adalah Mamdani itu kan lawan Andrew Cuomo ya. Andrew Cuomo Yes. itu kan Demokrat yang ada di gubernur New York, terus dia pindah ke mayor, Mhm. itu karena dia boleh dibilang mewakili yang kaum pemilih voters yang boleh dibilang ya kurang sepaham dengan pemikiran Mamdani gitu. Mhm. Jadi kalau serangan pasti mungkin sampai 5 November nanti kita akan melihat satu fenomena itu akan terus menaik. Iya, karena memang saat di cuitannya Presiden Donald Trump ini juga bahkan menyebut terkait dengan AOC yang mendukungnya dan sejumlah pihak yang tadi ada di belakang sosok Mamdani ya. Komentar-komentar yang Ya, disampaikan juga menohok gitu ya. Bahkan juga sempat sebut ya, Demokrat sudah kelewat batas. Ini adalah sosok pro sosialis yang dengan dilengkapi kata-kata yang bisa dikatakan tidak wajar begitu ya. Tapi itu what it is, itu yang disampaikan oleh seorang Donald Trump. Apakah kemudian akan ya. ada nantinya pengaruhnya bagi elektabilitas Mamdani, terutama di Big Apple? Kalau untuk Presiden Trump nge-tweet ataupun yang lain sih udah dibilang kayaknya itu pola yang ada ya dalam Hmm. pemerintahan. Mungkin kita akan mengalaminya selama 3,5 tahun yang selanjutnya. Tapi yang mungkin kalau kita ngomongin tentang politik Amerika, yang perlu diperhatikan itu justru lokalnya, yaitu New York-nya sendiri. Jadi ini kan Mamdani itu sebagai wakil dari generasi baru, ini pasti akan bertarung dengan generasi lama yang tadi yang ngomongin tentang kaum menengah ke atasnya, billionairesnya Amerika di New York itu juga cukup resah ya terhadap Mamdani, karena kalau misalnya dia Demokrat sosialis ya, disebut Demokrat sosialis sama sebutannya Trump kepada dia, Mhm. itu boleh dibilang kurang bersahabat dengan kaum pengusaha, karena akan ada tax, ada retribusi maupun yang lain, jadi kan lebih kepada public spending. Nah ini yang akan berpengaruh bagi dia gitu. Mhm. Tentu ini akan yang menarik adalah bagaimana Mamdani memainkan perannya dia ya, memainkan strateginya dia untuk bisa menjadi Mayor of New York. Belum lagi karena dia yang lawan. Kalau untuk lawannya mungkin akan kesulitan juga, karena Mamdani cukup boleh dibilang cukup mumpuni ya dari segi konseptualnya apa yang ditawarkan.
Baik, apalagi kan posisi Amerika Serikat positioningnya jelas ya. Jika kita kaitkan dengan Israel dan kita lihat Cuomo ini juga didukung oleh organisasi Iya, yang mendukung begitu ya program-program dari iya, Israel. Dan salah satu iya. statement yang juga bisa dikatakan ini jadi banyak ya kemudian potongan-potongannya kita bisa lihat di sosial media dari apa yang disampaikan di speech-nya Mamdani adalah ketika ia menyatakan akan mengusir Netanyahu jika berkunjung ke New York. Kemudian tadi ada program sewa rumah dengan harga stabil, bus kota gratis, Iya. dan sejumlah program-program yang lain dia sebut. Tanggapan Anda Iya. seperti apa? Realistiskah ini kemudian bisa benar-benar diwujudkan nantinya? Well, kalau untuk Netanyahu mungkin lebih ke populis ya karena well itu kalau misalnya di New York itu kan ada UN apa UN HQ itu extraterritorialnya state-nya yang nggak bisa main tangkap aja. Tapi untuk ngomongin tentang voters dari penentang perang ya, penentang konflik penentang perang Iran Israel dan lain-lain itu suatu hal yang memang harus ditegaskan. Beberapa kali di kampanye dia di primary di Demokrat ya, itu salah satu pertanyaan pertama itu adalah kenapa Anda menggunakan kata genocide gitu kan. Terus Mamdani mengatakan dari semua ahli kata yang bisa, konsep yang bisa itu ngomongin tentang perang Gaza dan perang Iran Israel itu adalah Gaza terutama adalah genosida gitu kan. Jadi dia paham bahwa pendukungnya itu siapa dan dia juga ngomongin tentang dia menekankan greater good ya lebih baik jangan perang karena Amerika sendiri kalau misalnya masuk perang jadi apa sih yang bisa dilakukan lagi kalau misalnya kayak gini kan well we'll end up in same mess lagi nanti kayak 2003, 2003 so on gitu. Nah, jadi itu yang mungkin yang dia paham ya tentang bagaimana menyampaikan pesan. Terus kalau misalnya tentang apa yang ditawarkan bagi negara bagian New York yang New York ya jelas yang tadi. Tapi ada beberapa yang tadi ya, ada yang beberapa yang bisa dilakukan walaupun lambat ya kayak misalnya masalah rumah karena kalau masalah rumah real estate ini ngomongin masalah tentang bisnis properti di New York jadi cukup akan ada banyak tantangan bagi Mamdani. Oke, tantangannya seperti apa sih Mas nanti ketika kita juga lihat ya Hmm. beberapa program-program populis yang disuarakan oleh Mamdani ini jelas-jelas bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Secara politis, secara sistem, mungkin nggak sih sebenarnya dan seberapa besar wewenang seorang wali kota jika nanti Mamdani memang benar-benar terpilih ketika harus diposisikan head to head dengan presidennya di Amerika Serikat? Oke, itu ini ya pertanyaan klasik antar kewenangan negara federal sama state di Amerika Serikat seberapa jauh sebenarnya Presiden Trump itu bisa mengintervensi. Kalau waktu masa COVID pun dia pun lawan Trump sama Cuomo tuh ada episode juga Governor of New York sama the President of the United States. Jadi apakah Trump akan bisa sampai detail untuk mengintervensi Mamdani kalau dia berhasil menjadi mayor? Enggak juga, karena ada kewenangan Mamdani untuk mengelola wilayahnya. Itu satu. Terus yang kedua, masalah budget juga sama. Mamdani juga berkuasa di daerah New York. Jadi itu yang mungkin Trump tidak akan berpikir ulang ya untuk situ karena ini masalah desentralisasi negara bagian. Oke. Gitu. Jadi mungkin itu sih yang kalau misalnya ngomongin intervensinya. Tapi kalau misalnya gangguan pasti ya, gangguannya kan lebih seru daripada intervensinya sebenarnya. Oke, ketika kita bicara soal angka nih, menarik nih Mas Maisa. Seberapa besar sih sebenarnya persentase peluang Mamdani benar-benar bisa menang di pemilihan November mendatang? Ini sekitar 5 bulan lagi menuju ke November. Menurut pandangan Anda dan analisa Anda? Um, Is it gonna be Kalau a yang big win maju, for him? ya, big win gitu ya. Kalau misalnya majunya yang lawannya itu Eric Adams yang wali kota sekarang mungkin bisa lebih dari langsung ya satu putaran atau saya nggak tahu satu putaran atau langsung bisa landslide lah. Karena Eric Adamsnya ini banyak kasus. Tapi yang belum belum kelihatan tuh kan dari sisi Republikan. Ini Republikannya ini konsolidasinya seperti apa kita juga belum tahu. Kemungkinan sih sangat besar mereka mengkonsolidasi kaum menengah ke atas di New York yang tinggalnya di Upper Manhattan gitu loh.
Jadi bukan daerah Queens atau Bronx atau yang di daerah selatan, tapi yang daerah utara yang relatif lebih kaya gitu. Nah ini kita belum tahu konsolidasinya sampai 5 November, tapi kalau misalnya base-nya dia di primary-nya aja di Demokrat aja udah 43%, dia cuma ya tinggal nyari 7% atau 8% supaya dia aman mendapatkan suara Demokrat, winner take all, nah baru dia bisa berkampanye. Ya kalau saya jadi pendukungnya Mamdani ya berharap aja yang maju itu Eric Adams aja gitu si wali kota yang sekarang, karena itu udah boleh dibilang udah apa, bukan saya bilang nggak jomplang ya, istilahnya anginnya tuh ada di Mamdani Oke, jika head to head sama petahana gitu ya, yang kita akan sekarang. lihat. Oke, Yang pertama. kita akan lihat nanti seperti apa peta politiknya karena lagi-lagi ya, bagaimanapun juga apa yang terjadi di Amerika Serikat sedikit demi sedikit mungkin juga akan berdampak secara global. Dan ini juga menjadi sosok yang menarik karena Mamdani berpotensi menjadi wali kota New York Muslim pertama begitu ya. Prososialis juga dengan kebijakan-kebijakan dan statement yang bertolak belakang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga tidak kalah fenomenal. Wait and see, that's all we can do. Terima kasih banyak Mas Raden Maisa Yudono sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita nanti ngobrol lagi lebih lanjut ketika sudah ada di depan mata ya perkembangan dari politik tersebut. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu Mas. Thank you. Ya, terus.